Kita bisa memanennya dengan memotong batangnya, supaya tomatnya tetap dalam keadaan segar. Sekarang kita akan menanam tomat cherry. Langkah pertama biasanya saya melakukan penyemaian. Nah, penyemaian ini bisa teman-teman lakukan menggunakan rock wool langsung atau menggunakan tanah seperti saya. Saya lebih cenderung kebiasaan saya menggunakan tanah untuk semai di awal. Nanti setelah akar kuat, daunnya sudah tumbuh, baru saya pindahkan ke sistem. Biasanya saya seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan rock wool juga silahkan. Sama saja kok. Ini hanya kebiasaan saja. Nah, jadi seperti ini sudah hari keempat, hari kelima sudah mulai tumbuh. Daunnya udah luar biasa. Oke teman-teman, nah setelah 14 hari dari semai, jadi ini sudah 14 hari dari kita semai benih pertama di tanah untuk tomat cherry-nya. Sekarang kita mau pindah tanam, lalu kita berikan nutrisi di sistem hidroponik. Sekali lagi teman-teman bisa menggunakan tanah untuk awalan atau langsung ke rock wool, itu bebas. Dipersilahkan. Karena sebenarnya ini hanya kebiasaan saya aja sih, nggak harus ditiru. Mau langsung dari rock wool pun bisa. Nah, kira-kira kalau saya menggunakan tanah seperti ini yang harus dipersiapkan untuk pindah tanam. Ada air, ada rock wool, nah ini juga tanamannya. Nah, ini hasilnya nih setelah 2 minggu, 14 hari dari semai awal. Ini hanya saya berikan tanah, pupuknya hanya saya berikan dari nutrisi AB mix sayur aja sih sebenarnya, tapi tetap bagus. Terus yang harus kita lakukan, kita siapin 3 buah rock wool karena sistem hidroponiknya saya hanya punya 3 untuk sistem tetesnya, jadi saya siapkan 3 buah rock wool. Ini rock woolnya lumayan besar karena pot yang saya pakai diameternya 15 cm, jadi nanti memang butuh rock wool yang agak besar. Terus ini kita basahkan teman-teman, kita kasih air sampai menyerap semuanya. Terus ini juga sama, kita kasih air. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu, kita bisa memindahkan benih tomatnya tadi ini yang sudah muncul daun aslinya ke dalam rock wool dengan agak hati-hati. Jadi kita harus mengambil benihnya dari tanah, akarnya jangan sampai rusak. Nanti kita pindah ke rock wool. Pindahkan benih tomat ini yang sudah muncul daun aslinya ke dalam rock wool dengan perlahan-lahan. Kita pilih, misalnya saya akan memilih benih yang ini. Nah, misalnya gini teman-teman. Ini perlahan-lahan kita ambil, kita congkel. Perlahan-lahan. Jangan sampai akarnya rusak. Jangan sampai akarnya rusak. Nah, setelah seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Seperti ini. Kita bisa bersihkan dulu teman-teman di air sampai tanahnya agak hilang. Terus, nah, kita bisa buka rock woolnya teman-teman. Kita sobek rock woolnya seperti ini. Kita masukkan ke dalam sini benihnya. Bisa lihat seperti ini. Akarnya agak di bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Cukup seperti ini caranya. Untuk teman-teman mungkin yang kesulitan untuk mendapatkan rock wool di daerah-daerah terpencil, teman-teman juga bisa mengakalinya dengan menggunakan media tanam lain. Bisa seperti ini namanya hydroton, atau kalau nggak susah nyari hydroton bisa pakai batu bata dipecah-pecah, atau bisa pakai sabut kelapa yang dipotong kecil-kecil. Yang penting memenuhi pot yang digunakan. Ini
Saya menggunakan pot diameter 15 cm, bisa dimodifikasi dengan bahan-bahan lainnya. Nah, caranya seperti ini. Jadi kita bisa memberikan media tanamnya di situ. Baik itu pecahan batu atau tadi saya bilang yang sabut kelapa, bisa dimanfaatin. Caranya hampir sama. Jadi kita tinggal, misalnya saya memilih benih yang ini. Jadi kita tinggal ambil benihnya teman-teman, perlahan-lahan, jangan sampai akarnya tercabut. Terus setelah benih, nah seperti ini. Setelah itu akarnya kita bersihkan teman-teman menggunakan air. Nah, posisikan ini supaya tetap berdiri seperti ini. Nah, setelah berdiri seperti ini, baru kita masukkan kembali. Kalau ini saya masukkan hidrotonnya lagi ya, supaya dia bisa menutupi bagian-bagian sampingnya, sehingga tanaman tomat ini bisa berdiri dengan tegap. Intinya dia media tanam ini memposisikan sayuran supaya bisa berdiri tegap teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah itu tinggal kita berikan nutrisi. Jadi ini pakai hidroton, nanti kalau pakai pecahan batu juga sama prinsipnya, memakai sabut kelapa juga sama. Intinya dia supaya tanaman ini bisa berdiri tegak. Baru kita berikan nutrisi. Nah, seperti ini teman-teman posisinya jadinya. Yang penting dia berdiri tegap, nanti nutrisi bisa dimasukkan ke sini, langsung sistem tetes. Prinsipnya sama saja, mau pakai rock wool, mau pakai hidroton seperti saya, atau mau pakai sabut kelapa, atau mau pakai pecahan genting, batu bata, pakai batu-batu koral juga silahkan. Yang penting posisinya dia bisa berdiri seperti ini. Nah, silahkan dicoba untuk teman-teman yang mungkin kesulitan untuk mendapatkan rock wool. Kita melakukan proses pindah tanam yang rock wool yang sudah kita berikan benih tadi, seperti ini posisinya teman-teman. Nah, akarnya di bawah ya, kelihatan. Jadi ini dimasukin ke net pot 15 cm, lalu kita bisa berikan hidroton ini sebagai pemberatnya, dan juga untuk supaya nanti tanamannya bisa berdiri tegak. Kalau nggak bisa mendapatkan hidroton, bisa menggunakan batu kerikil atau pakai genteng, pecahan genteng juga bisa, bebas. Atau kalau banyak sabut kelapa, bisa digunakan sabut kelapa. Yang penting dia fungsinya untuk nanti memposisikan tanaman bisa berdiri tegak. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, posisinya seperti ini jadinya. Nanti tinggal diberikan air nutrisi dengan menggunakan sistem tetes. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Kita masukkan ke Dutch bucketnya, terus stick dripnya kita arahkan seperti ini. Nah, ini kita buatkan tali nanti supaya pegangan, supaya tanaman tomatnya bisa tetap berdiri tegak. Terus stick dripnya kita tusukkan ke rock wool, nanti dia akan menetes. Nah, pemasangannya seperti ini teman-teman. Nah, inilah proses sistem tetesnya. Jadi di pompa dari bak nutrisi kita bisa lihat ini. Nah, bak nutrisinya pakai pompa terus naik ke atas, dialirkan ke Dutch bucketnya. Nah, sistem tetesnya seperti ini teman-teman. Nah, dia lagi netes dia. Nah, seperti itu, menetes semua. Ini saya posisikan stick dripnya ditusuk ke rock woolnya, jadi langsung menyentuh akarnya nanti. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk sistem tetes menggunakan Dutch bucket untuk penanaman tomat cherry. Untuk pemberian nutrisinya kita pertama-tama awal sampai nanti tumbuh bunga, kita bisa menggunakan nutrisi daun dengan 1000 ppm. Nah, nanti setelah muncul bunga, kita ganti dengan nutrisi tomat, kita naikkan jadi 2000 ppm. Setelah berbuah, kita naikkan lagi dengan nutrisi tomat, jadi 3000 ppm.
Hari ke-8 setelah pindah tanam. Jadi kondisinya seperti ini. Sudah setinggi netpotnya sekarang. Wah, mantap. Kalau kita bisa lihat akarnya nih, mantap banget akarnya. Wah, udah ada akarnya, mantap. Just sudah memenuhi bagian dalam Dutch bucketnya. Mantap, pertumbuhannya luar biasa. Nah, nih nutrisinya seperti ini. Tuh. Dia balik lagi ke bak penampungan nutrisinya. Mantap. Kita tinggal nunggu sampai nanti berbunga, berbuah. Wah. Usia tomat 22 hari setelah pindah tanam. Ini hari ke-22 setelah pindah tanam, seperti ini bentuknya. Sudah mulai muncul bunga. Kok dilihat? Nah, sudah mulai muncul bunga. Di usia 22 hari setelah tanam sudah mulai muncul bunga. Kalau kita bisa lihat akarnya. Nih akarnya nih. Mantap ya akarnya ya. Sudah memenuhi Dutch bucketnya. Mantap jiwa. Nah, nutrisinya sudah harus diganti dengan nutrisi khusus untuk tomat. Saat ini tomat sudah memasuki usia 32 hari setelah tanam. Nah, bisa lihat teman-teman sekarang kondisinya sudah agak tinggi ya, maka kita membutuhkan klip nih yang digunakan untuk penyangga supaya batang tomatnya bisa tegak lurus. Nggak miring kiri, nggak miring kanan, jadi dia tegak lurus. Nah, bisa kita lihat juga sekarang kondisinya tomat sudah mulai berbunga, jadi kita akan melakukan teknik pruning atau pemotongan batang air. Fokus utamanya supaya nanti nutrisi bisa terserap ke buah. Jadi nanti fokus untuk buah sebenarnya. Maka kita akan memotong bagian batang air. Nah, kalau kita bisa lihat sini, batang air itu seperti ini teman-teman. Nah, ini batang utama, ini batang daunnya, yang muncul tengah ini batang air. Nah, ini nanti kita potong. Begitu juga dengan yang bagian ini batang utama, ini batang daunnya, ini batang air. Nah, nanti ini juga kita potong. Jadi dengan memotong teknik pruning ini, memotong bagian batang airnya, semua nutrisi nanti akan difokuskan untuk buah. Nah teman-teman, ini adalah batang utama, lalu ini batang daunnya, dan ini adalah batang air. Nah, ini harus kita potong. Kita bisa menggunakan gunting. Nah oke, terus juga kita bisa lihat ini yang kecil-kecil, mau nggak mau juga harus dipotong, harus tega juga memotongnya. Bisa pakai tangan, bisa pakai gunting. Ini juga sebetulnya batang airnya sudah mulai muncul bunga, tapi ya kita harus tega. Mau nggak mau ini juga harus dipotong supaya bisa nanti fokus di buah nutrisinya. Nah, seperti itu kita potong. Untuk batang air yang kita potong, jangan langsung dibuang. Kita bisa memanfaatkannya untuk membuat pohon baru. Nah, kita bisa menyiapkan air nutrisi kurang lebih berapa ppm? Nah, 1000 ppm. Kita bisa menyiapkan air nutrisi kisaran 1000 ppm nih. Air nutrisi untuk sayur, AB mix untuk sayur. Lalu kita bisa tinggal celupkan saja batang air tadi di air nutrisi tersebut. Kita tinggal tunggu aja kurang lebih seminggu. Nanti sudah muncul akar, baru kita bisa gunakan lagi menanam di media Dutch bucket. Hasil tanaman setelah dilakukan teknik pruningnya. Nah, sudah dipotong jadinya sudah mulai jarang-jarang lagi daunnya. Jadi nutrisi bisa fokus ke buah tomatnya.
kondisi batang air yang sudah direndam lebih dari seminggu. Kita bisa lihat. Nah, tuh sudah muncul akarnya. Ini hanya direndam pakai AB mix sayur. Ini sudah bisa untuk digunakan ditanam lagi menjadi tanaman tomat yang baru. Langkah selanjutnya kita bisa memotong bagian batang daun yang berada di bawah buah ketika buah sudah mulai besar seperti ini. Nah, ini kita potong bagian batang daunnya supaya nutrisi bisa terserap sempurna untuk buah. Nah, kita potong. Kita bisa memanennya dengan memotong batangnya supaya tomatnya tetap dalam keadaan segar.